Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's introduce ourselves. My name is Marisa Marani. Ismi Raudiatu Zahra Ilanovianti. 제 이름은 Kaisa Naila Putri Tama입니다. Oke, di video kali ini kita akan menjelaskan salah satu metode numerik yang sering digunakan pada komputasi statistika, yaitu metode SECAN. Metode ini dipakai untuk mencari akar dari suatu fungsi mirip seperti Natal-Raphson, tapi dengan trik yang lebih simpel. Pada slide ini, saya akan menjelaskan hubungan antara metode Natal-Raphson dengan metode SECAN. Jadi, awalnya rumus dasar Natal-Raphson itu seperti yang ada di bagian kiri atas slide. Nih, yang seperti ini. Masalah utama dari metode ini adalah kita butuh nilai turunan pertama dari fungsi fx, yaitu f aksen x. Nah, seringkali turunan ini susah dicari, terutama kalau bentuk fungsinya rumit atau nggak bisa diturunin secara langsung. Karena itu, metode SECAN muncul sebagai solusi. Di bagian kanan atas slide, terlihat pendekatan turunan, yaitu f aksen xi dikurang f xi dikurang f xi dikurang 1 per xi dikurang xi dikurang 1. Ini disebut sebagai diferensial beda hingga, yang intinya kita memakai dua titik untuk memperkirakan turunan, bukan menghitung turunan asli. Selanjutnya, nilai perkiraan turunan itu disubstitusikan ke rumus Newton-Raphson. Hasil substitusinya terlihat di kotak yang berada di tengah slide ini, yaitu xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi dikali xi dikurang xi dikurang 1 per fxi dikurang fxi dikurang 1. Dan inilah rumus utama dari metode SECAN. Pada slide 2 ada gambar kurvanya nih. Gambar kurvanya ini cuma mau nunjukin dari mana metode SECAN berasal. Kita lihat di sini ada kurva yang berwarna merah. Nah, kurva merah itu fungsi fx. Tugas kita adalah nyari akar fungsi itu di mana grafik memotong sumbu x. Nah, makanya kita pilih dua tebakan awal, yaitu xi dikurang 1 dan xi. Kenapa 2? Karena SECAN ini gak punya turunan, jadi dia butuh dua titik untuk mengira-ngira kemiringan. Di gambar ini kita lihat ya, dua titik kuning ini. Yang satu di xi dikurang 1, nah yang satu di xi. Lalu kita hubungkan kedua titik tersebut dengan garis lurus. Nah, garis lurus ini digunakan untuk memperkirakan kemiringan atau gradient, yaitu dengan selisih fungsi dibagi selisih x. Kemiringan inilah yang menggantikan turunan pada metode Newton-Raphson. Garis SECAN itu kemudian diperpanjang hingga memotong sumbu x, dan titik potongnya menjadi nilai baru, yaitu xi plus 1. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan untuk mencari akar dari persamaan menggunakan metode SECAN. Oke, di sini kita punya contoh fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x min 3 sama dengan 0. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari tebakan awal. Terserah kalian. Nah, di sini saya menggunakan tebakan awalnya itu x1 sama x2, yang dimana x1 itu sama dengan 1 dan x2 sama dengan 2. Kalian boleh menggunakan x0 dan x1, tapi di sini saya menggunakan x1 dan x2. Jadi kita bisa masukkan ke dalam fungsi atau kita substitusikan ke dalam fungsi. Jadi 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1 dikurang 3. Nah, di situ kita mendapatkan hasilnya adalah min 4. Lalu pada x2 kita menggunakan tebakan awalnya yaitu 2, yang dimana jika disubstitusikan akan mendapatkan hasil 3. Karena kita telah mendapatkan tebakan awal yaitu x1 dan x2, maka selanjutnya kita menghitung iterasi pertama x selanjutnya yaitu x3, yang dimana kita pertama mencari numeratornya terlebih dahulu, yang dimana numeratornya ini ada pada rumus SECAN yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu numeratornya fx2 dikali x2 dikurangi x1, yang dimana x2-nya telah kita dapatkan sebelumnya yaitu 3, lalu dikali dengan x2 dikurang x1. x2 kan tadi kita menggunakan 2, lalu x1-nya 1, jadi 2 kurang 1, 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Lalu denominatornya yaitu fx2 dikurangi fx1. fx2 yang telah kita dapatkan adalah 3 dikurangi hasil fx1 adalah min 4, berarti 3 dikurang min 4 berarti 7. Nah, lalu kita akhirnya mencarilah ini x3. X3 itu adalah
X2 dikurangi hasil numerator dibagi hasil denominator. Yang dimana X2 ini kita menggunakan 2 tadi, lalu dikurang dengan hasil numerator itu 3 dibagi dengan 7. Sama dengan 2 dikurangi 3 bagi 7, 0,42857 sama dengan 1,5714. Setelah menghitung X3, kita langkah selanjutnya adalah menghitung error. Yang dimana error ini didapatkan dengan X3 dikurangi dengan X2, yaitu 1,5714 dikurangi X2-nya kan kita menggunakan 2, dikurangi 2 yang menghasilkan 0,42857. Kenapa positif? Karena error di sini kita mutlakan. Jadi walaupun hasilnya negatif, dia akan tetap menjadi positif. Setelah mencari X3, kita menentukan nilai X yang baru nih, karena kita akan mendapatkan yang dimana error ini mendekati dengan 0. Nah, setelah X3 tentunya kita lanjut kepada X4. Jadi kita harus membuat tebakan baru lagi, yang dimana X2-nya ini sama dengan 2, dan X3-nya hasil yang tadi sebelumnya. X3 kan tadi 1,5714, nah kita gunakan itu, X3 sama dengan 1,5714. Nah, jadi kita mempunyai nilai fungsi baru lagi, yang dimana fx2 sama dengan 3, lalu fx3 sama dengan, kita masukkan x3-nya sama dengan 1,5714, berarti f 1,5714 jika kita substitusikan kepada fungsi menjadi min 1,36465. Setelah kita mendapatkan nilai fungsi baru, kita lanjut menentukan numerator, yang dimana numerator sudah saya sebutkan, yang tadi adalah pembilang, lalu denominator adalah penyebutnya. Sekarang kita mencari numerator. Numeratornya adalah fx3 dikali x3 dikurangi x2. Nah, fx3-nya itu kita sudah dapatkan min 1,36465 dikali x3-nya sama dengan 1,5714 dikurangi x2. X2-nya itu sama dengan 2. Nah, lalu setelah kita hitung hasilnya kita dapatkan 0,584889. Setelah itu kita menghitung denominator, yaitu yang dimana fx3 dikurangi fx2. fx3 tadi kita sudah dapat, yaitu min 1,36465 dikurangi fx2-nya yaitu 3. Lalu kita dapatkan hasil min 4,36465. Setelah kita dapatkan, langkah selanjutnya adalah kita mencari X4 menggunakan rumus yang sama, yaitu X3 dikurangi hasil numerator dibagi hasil denominator, yang dimana X3-nya ini 1,5714 dikurangi hasil numerator yang tadi adalah 0,584889 dibagi hasil denominator yaitu min 4,36465 dan menghasilkan 1,70543. Lalu kita menghitung error, yang dimana mutlak 1,70543 dikurangi 1,5714 yang menghasilkan 0,13403. Setelah kita dapatkan error dari iterasi kedua, kita kan sudah tahu nih hasilnya 0,13403, tapi kan belum terlalu mendekati dengan 0. Kita bisa meneruskan iterasi selanjutnya, iterasi ketiga, 4, 5, sehingga error yang kita dapatkan itu mendekati dengan 0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi kedalaman. Nah, yang pertama itu kita definisikan dulu fungsinya. Di sini saya menamakannya f, yaitu function x return x pangkat 3 plus x pangkat 2, 3x min 3. Terus yang kedua itu tentukan tebakan awalnya. Di sini tuh xn min 1 itu sebagai nilai sebelumnya dan xn itu sebagai nilai sekarang. Nah, si nilai sebelumnya itu saya namakan di sini tuh xref, yaitu 1, dan x-nya itu 2 sebagai nilai sekarangnya, baknya itu 2. Nah, yang ketiga itu hitung nilai fungsi pada titik awal. Nah, kalian pasti kan kayak bertanya-tanya kan, kenapa tuh saya milih 1 sama 2? Jadi itu saya tuh tidak sembarangan memilih yang 1 sama 2. Di sini kita run dulu ya. Nah, setelah di run itu didapatkan hasil min 4 sama 3. Karena itu dari negatif ke positif, itu kan ada perubahan tanda kan. Nah, karena ada perubahan tanda itu berarti itu dia itu memenuhi sama nilai antara. Nah, karena dia tuh memenuhi teorema nilai antara, jadi sudah pasti ada akar di antara 1 sama 2. Makanya saya memilih angka 1 dan 2. Nah, yang keempat itu yaitu tentukan batas toleransi dan maksimum iterasi. Nah, di sini toleransinya itu 10 pangkat min 7. Nah, di sini kan toleransinya itu 10 pangkat min 7. Yang saya inginkan itu yaitu 10 pangkat min 7 atau 0,0000001. Nah, artinya itu iterasi akan berhenti jika perubahan nilai x antar iterasi itu sudah sangat kecil, yaitu kurang dari 0,00001 pangkat min 7. Jadi dengan kata lain, akar yang kita dapatkan sudah cukup akurat. Terus untuk max iternya itu kan 20. Ini tuh adalah jumlah maksimum iterasinya. Kalau metodenya itu tidak convergent, program itu tuh akan terus looping. Terus untuk iternya itu sama dengan 0. Untuk memulai penghitungan iterasi, jadi dari angkanya tuh 0. Jadi setiap kali loop yang berjalan, iterasi akan bertambah 1.
Terus untuk errornya satu, errornya tuh diinisialisasi dengan angka besar, misalnya itu 1. Jadi supaya pada awal program kondisi error itu tuh lebih kecil dari toleransi, sehingga loopnya itu bisa dimulai. Kalau misalnya errornya itu lebih kecil, proses iterasi tidak akan berjalan. Nah, langkah selanjutnya yang kelima, siapkan tabel penyimpanan hasil iterasi. Di sini saya membuat data frame dengan nama result. Jadi di dalam data frame yang bernama result ini itu tuh kita tuh menyimpan ada iterasi keberapa, nilai xn-1, nilai xn, nilai fungsi, dan nilai hasil hitung berikutnya serta error. Jadi setiap kali loop berjalan itu kita menyimpan nilai-nilai tersebut. Di sini ada iterasi sama dengan integer, itu tuh maksudnya tuh kita tuh membuat kolom bernama iterasi, tipe datanya itu integer. Dan untuk xn-1 sama dengan double, itu kolom untuk menyimpan nilai xn-1 pada setiap iterasi. Untuk tipe datanya itu double karena berisi bilangan desimal. Terus untuk xn sama dengan double, itu kolom untuk menyimpan nilai xn, yaitu nilai x yang dipakai dalam iterasi saat ini. Untuk fx underscore n sama dengan double, itu kolom untuk menyimpan nilai fungsi fx n. Jadi setiap kali kita tuh punya nilai x baru, kita hitung fungsinya dan simpan di dalam kolom ini. Terus untuk xn plus 1, itu kita tuh kolom untuk menyimpan hasil perhitungan si sekannya, yaitu nilai xn plus 1. Jadi ini tuh menggunakan rumus si sekannya. Setiap iterasi akan menghasilkan satu nilai baru, dan itu yang disimpan di kolom ini. Nah, untuk yang error sama dengan double, itu kolom untuk menyimpan error atau galat tiap iterasinya. Jadi error itu menggambarkan seberapa dekat iterasi kita menuju akar. Jika errornya itu lebih besar daripada toleransi, itu iterasinya itu berhenti. Langkah yang keenam yaitu proses iterasi metode sekannya. Di sini kan while error lebih besar toleransi, iter lebih besar dari max iter. Nah, itu tuh artinya tuh lakukan iterasi selama dua syaratnya itu terpenuhi. Yang pertama tuh errornya masih lebih besar daripada toleransi, jadi artinya tuh solusi belum cukup dekat. Yang kedua, jumlah iterasi belum melewati batas maksimum untuk mencegah loopnya tidak berhenti jika tidak konvergen. Kalau salah satu syaratnya itu gagal, berarti loopnya itu berhenti. Nah, untuk yang iter plus 1, itu tuh setiap kali loopnya berjalan, iterasinya bertambah 1. Nah, untuk yang x new, itu tuh rumus resmi metode sekannya. Dan yang error itu dihitung sebagai selisih absolut antara nilai baru dan nilai sebelumnya. Jadi jika nilainya itu berubah sangat kecil, artinya tuh sudah dekat dengan akar. Nah, pada baris ini tuh kita menyimpan semua informasi penting pada iterasi ke iter. Terus selanjutnya tuh kita update nilainya itu untuk iterasi berikutnya. Jadi tuh yang ini tuh penting karena metode sekan selalu membutuhkan dua nilai terbaru. Nah, langkah yang ketujuh yaitu tampilkan tabel hasil iterasinya, yaitu create result dikit sama dengan 8. Nah, di sini tuh dikit sama dengan 8 itu maksudnya itu kita tuh minta R untuk menampilkan angka dengan ketian sampai 8 digit agar iterasinya itu lebih detail dan akurat.